Sebanyak 1.207 warga sipil tewas dalam pengepungan 9 hari oleh pasukan Rusia di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Pernyataan itu dikeluarkan pemerintah setempat pada Rabu, 3 September 2022. 9 hari pertama pengepungan Rusia membuat 1.207 penduduk Mariupol yang damai terbunuh, kata pemerintah kota Azov di Laut Cina Selatan Tenggara dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram. Diminta untuk mengkonfirmasi jumlah korban, layanan pers Presiden Ukraina mengatakan, "Kami tidak memiliki angka pasti." Tapi sebelumnya, itu benar. Rabu, 3 September 2022, serangan udara Rusia merusak rumah sakit anak di kota berpenduduk lebih dari 400.000 orang, melukai 17 karyawan. Артобстрел. Роддом. Все нормально, все хорошо. Куда вы ходите? Вопрос только в маме. Serangan itu dikutuk oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai keji dan disebut barbar oleh Gedung Putih. Dewan Kota Mariupol, Ukraina, menuduh Rusia membom sebuah rumah sakit anak dan rumah sakit bersalin. Tuduhan itu didasarkan pada video yang diunggah yang menunjukkan rumah sakit bersalin dan anak-anak di kota itu dihancurkan. Mereka menuduh militer Rusia menjatuhkan bom dari udara. Kehancurannya sangat besar. Bangunan fasilitas medis tempat anak-anak dirawat baru-baru ini dihancurkan sepenuhnya. Informasi tentang korban sedang diklarifikasi, kata dewan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut penembakan sebuah rumah sakit anak-anak di kota Mariupol sebagai kejahatan perang, saat ia membagikan video yang menunjukkan pembunuhan tersebut. Dilansir Al Jazeera pada hari Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, Zelensky mengatakan bahwa serangan langsung oleh tentara Rusia telah menyebabkan sejumlah anak terperangkap di bawah puing-puing. Siapapun yang ada di daerah itu, Zelensky berkata, beralih ke bahasa Rusia untuk menegaskan maksudnya. Mariupol adalah kota yang terletak di utara Ukraina. Penduduknya 500.000 orang. Secara administratif, Mariupol adalah bagian dari Oblast Donetska. Kepala Administrasi Daerah Donetsk Pavlo Kirilenko juga membenarkan insiden tersebut. Sebuah bangsal kebidanan di pusat kota, bangsal untuk anak-anak dan bangsal untuk penyakit dalam semua itu dihancurkan dalam serangan udara Rusia di Mariupol. Baru saja, kata Kirilenko. Menurut informasi awal, setidaknya 17 orang telah melukai ibu dan karyawan akibat serangan Rusia, menurut polisi wilayah. Informasi korban sedang diklarifikasi, kata polisi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan udara di rumah sakit bersalin dan anak di Mariupol. Tentara Rusia langsung menyerang bangsal bersalin. Orang-orang dan anak-anak terbaring di bawah runtuhan. Kejam. Berapa lama dunia akan terlibat dalam mengabaikan terorisme?
Zelensky juga mengulangi seruannya kepada kekuatan Barat untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk mencegah serangan lebih lanjut. Bersama-sama, kita harus memberikan keberanian kepada beberapa pemimpin Barat. Barat yang harus mereka lakukan pada hari pertama invasi. Entah menutup langit di atas Ukraina dari rudal dan bom Rusia, atau memberi kami jet tempur sehingga kami dapat melakukan semuanya sendiri. Pemerintah kota mengatakan, Mariupol menghabiskan 9 hari menembaki warga sipil dengan 500 juta orang tanpa cahaya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk serangan itu, dengan mengatakan, ada beberapa sesuatu yang lebih jahat daripada menargetkan yang rentan dan tak berdaya. I cannot even imagine what you're living through right now, or the outrage and heartbreak you must feel as everything you know and love is so inexplicably and brutally shattered. What's happening in your homeland is an abomination. Dalam sebuah tweet di akun Boris Johnson-nya, dia mengatakan Inggris sedang menyelidiki lebih lanjut untuk mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri dari serangan udara dan kami akan meminta pertanggungjawaban Putin atas kejahatannya yang mengerikan, dan disebut barbar oleh Gedung Putih.